Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan untuk ujian akhir semester dasar-dasar pemrograman tahun ajaran 2024-2025. Jadi untuk aturan mainnya adalah seperti ini. Yang pertama ada durasi ujian. Jadi ujian akan dilaksanakan selama 45 menit. Nah, untuk ujiannya sendiri nanti akan terbagi menjadi 3 sesi ya. Dengan setiap sesi akan diikuti oleh 8 sampai 9 mahasiswa. Jadi setiap sesi 45 menit, kemudian mahasiswa yang ikut yaitu 8 sampai 9. Nah, untuk mahasiswa yang ikut sendiri itu terserah kalian nanti, yang siap, yang mau siap duluan silahkan ya. Tapi kalau sampai saya tunggu ternyata belum ada yang siap ya, otomatis akan saya panggil secara acak gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke sistem ujiannya. Nah, untuk ujiannya sendiri menjadi sifatnya adalah close book ya. Jadi nggak jadi open book, kita akan close book aja. Dimana maksudnya adalah mahasiswa nanti akan dilarang untuk membuka internet, membuka catatan dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk file atau dalam bentuk tulisan tangan, teks gitu, dilarang. Jadi mahasiswa hanya boleh membawa laptop, kemudian hanya boleh membuka netbin-nya dengan proyek UAS ya. Nanti untuk coding yang sudah kita buat sebelumnya dilarang dibuka. Oke, kemudian aturan yang kedua adalah wajib menggunakan laptop. Jadi dilarang menggunakan komputer lab ya, karena takutnya nanti ada trouble di labnya, di komputer labnya gitu. Jadi wajib menggunakan laptop, dan silahkan persiapkan netbin-nya ya. Silahkan cek netbin-nya sudah siap atau belum untuk digunakan. Nah, kalau misal kalian nggak punya laptop, silahkan pinjam temannya ya. Kan ini ujiannya dibagi jadi 3 sesi nih. Jadi nanti kalau misal ada yang nggak punya laptop, bisa pinjam temannya yang sudah ujian duluan gitu ya. Oke, kemudian untuk distribusi soalnya. Nah, untuk setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan 3 soal, di mana 3 soal ini akan meliputi 1 soal tentang variabel dan operasi matematika, kemudian 1 soal tentang percabangan dan perulangan, kemudian yang terakhir adalah 1 soal tentang array. Nah, untuk soalnya sendiri soal cerita ya, dimana kalian akan mendapatkan sebuah masalah, nanti kalian akan disuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan ngoding, dengan membuat aplikasi sederhana. Oke, jadi 3 soal 45 menit. Jadi satu soal sekitar 15 menit, itu saya rasa sudah cukup. Oke, kemudian untuk contoh soalnya sendiri kita akan melakukan latihan ya. Di video ini kita akan melakukan latihan di mana kita akan mengerjakan soal-soal tentang variabel, percabangan, dan array. Oke, lanjut ke soalnya. Untuk soalnya sendiri, ini untuk soal UASnya. Jadi di sini ada soal tipe data dan operator aritmatika. Kemudian nanti ada soal percabangan dan perulangan, dan terakhir ada soal tentang array. Jadi setiap mahasiswa nanti akan diundi, mau di sini kan ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Jadi setiap mahasiswa akan diundi, dia akan mengerjakan soal yang mana gitu ya. Oke, mungkin langsung saja kita ke latihan soal. Yang pertama adalah soal tentang tipe data dan operator aritmatika. Nah, di sini nama soalnya adalah nasi goreng ibu. Nah, di sini ada ceritanya ya. Di sebuah rumah yang penuh kehangatan, seorang ibu ingin memasak nasi goreng lezat untuk anak-anaknya. Dia telah menyiapkan semua bahan yang diperlukan kecuali beras. Oke. Sayangnya beras yang tersedia tidak cukup untuk memasak nasi goreng untuk semua anaknya. Oleh karena itu, ibu perlu memberi beras tambahan. Oke, setiap porsi nasi goreng membutuhkan 500 gram beras. Oke, dengan harga beras adalah 10.000 per kilogram. Jadi ibu perlu menghitung total biaya yang diperlukan untuk membeli beras sesuai dengan jumlah anak yang
ingin dia masakkan nasi goreng. Oke. Di sini kita disuruh untuk membantu ibu menghitung total biaya yang dibutuhkan ya. Nah, setiap aplikasi kalian nanti akan membutuhkan input. Nah, di sini akan menerima input yang berupa jumlah anak. Oke, dalam bentuk integer. Oke, di sini ada output, berarti nanti aplikasi kalian akan mengeluarkan sebuah nilai. Nah, di sini nilainya adalah total biaya pembelian berasnya. Kemudian di sini ada contoh kasus, semisal ibu ingin memasak nasi goreng untuk 2 orang anak. Sehingga kalau berdasarkan cerita di atas, berarti jika 2 orang, setiap orang membutuhkan 500 gram, berarti 2 orang totalnya membutuhkan 1 kilogram. Nah, harga beras kan 10.000 per kilogram, sehingga nanti outputnya adalah 10.000. Gimana untuk 3 orang? Berarti kan 1,5 kilo, yang berarti biaya berasnya adalah 15.000. Mungkin langsung saja ke netbinnya ya. Nah, di sini ada project yang namanya UAS. Nah, di dalam paket UAS ada 3 kelas ya. Di sini ada soal array, soal percabangan, dan soal tipe data dan operator. Dan nanti kalian akan bikin ini waktu UASnya. Kita masuk ke soal tipe data dulu. Oke. Karena aplikasi kita membutuhkan input, berarti kita masukkan dulu import dulu inputannya dengan scanner ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu import java.util.scanner. Kita perbesar dulu. Oke. Selanjutnya kita buat objek untuk scannernya, yaitu scanner. Kita kasih nama input sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Oke, ini seharusnya kalian sudah bisa ya, karena ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke, lanjut kita akan coba menginputkan dulu. Jadi inputnya adalah jumlah anak dalam bentuk integer, berarti kita buat dulu variabelnya, yaitu integer jumlah anak sama dengan input. Karena integer berarti next in. Oke. Jangan lupa di sini supaya jelas aplikasi kita ya, kita beri keterangan dulu. Masukkan jumlah anak. Di sini kita pakai print. Oke. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya baru kita lakukan operasi untuk inputannya. Pertama, jumlah anak, berarti setelah kita menemukan jumlah anaknya, kita kalikan dengan 500 gram beras supaya mendapatkan jumlah beras yang dibutuhkan, gitu kan? Berarti kita buat variabelnya untuk total beras, yaitu double ya, karena dalam bentuk desimal. Total beras sama dengan jumlah anak kita kalikan oleh 500. Oke, 500 gram maksudnya. Tapi ini dalam bentuk gram. Nah, supaya dalam bentuk kilo, kita bagi dengan 1000. Oke, kita coba dulu. Nah, setelah kita dapat total beras, baru kita tentukan harganya. Harganya kan per kilo adalah 10.000, berarti ini kita tinggal kalikan dengan 10.000, yaitu double harga total beras misal sama dengan total beras yang dibutuhkan dikalikan oleh ini total 10. Oke, sekarang kita dapatkan harga total beras, baru kita keluarkan. Berarti total harga yang dibutuhkan
itu harga total beras. Oke, kita coba saran, kita tes aplikasi kita. Misal jumlah anaknya 2, berarti outputnya harusnya 10.000. Oke, 10.000 ya. Ini nggak apa-apa kalau gini ya. Yang penting harganya 10.000. Oke, kita run ulang. Misal jumlah anaknya 3, berarti harusnya 15.000. Nah, ini salah nih. Nah, jumlah anak 3, total harga yang dibutuhkan kok tetap 10.000, berarti kita cek lagi. Total beras jumlah anak dikali 500. Oke, berarti harusnya kan jumlah anak 3 kali 500, 1.500 dibagi 1.000. Kita keluarkan dulu, misal kita cek total beras cara kalau anaknya 3 1, oke, karena kenapa ya 3 kali 500, 1.500. Oke, jadi ternyata setelah aku cari, ternyata masalahnya ada di sini. Di sini adalah integer, sedangkan kalau kita bagi dengan integer, nilainya secara otomatis akan dibulatkan. Jadi keluarannya nanti jadinya 1, bukan 1,5. Nah, supaya menghindari itu, kita beri 0, supaya ini nanti jadinya merupakan bilangan desimal. Jadi nanti keluarannya juga bilangan desimal. Oke, kalau kita run sini, nah tadi kalau 2 berarti tetap ya 10.000. Kalau anaknya 3, nah 15.000. Sekarang lagi kalau anaknya 4, berarti harusnya 20.000. Oke, kalau anaknya 5, berarti 25.000. Oke, berarti aplikasi kita selesai untuk soal yang tipe data dan operator. Oke, mungkin lanjut ke soal tentang perjabangan dan perulangan. Oke, sekarang soalnya seperti ini, namanya adalah perhitungan tarif parkir kendaraan. Oke, di sini pada sebuah tempat parkir memiliki tarif berdasarkan durasi parkir kendaraan. Berikut adalah ketentuan tarifnya. Jika durasi parkir kurang dari 2 jam, maka biaya parkirnya 5.000 per jam. Oke, jika durasi parkir antara 2 sampai 5 jam, nah di sini maksudnya termasuk, berarti 5 jam itu termasuk ya. Berarti biaya parkirnya adalah 4.000 per jam. Nah, jika durasi parkirnya lebih dari 5 jam, maka biaya parkirnya adalah 3.000 per jam. Oke, nah tugas kita untuk membuat program yang menghitung total biaya parkiran berdasarkan durasi parkir kendaraan dan jumlah kendaraan yang masuk. Oke, di sini kita punya dua inputan, yaitu yang pertama adalah jumlah kendaraan yang masuk dalam bentuk integer. Kemudian durasi parkir untuk setiap kendaraan yang masuk. Nah, di sini ada keterangan input diulang sebanyak jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan yang mana? Yang ini. Yang inputan yang pertama ini tadi. Nah, di sini outputnya adalah total biaya parkir untuk semua kendaraan. Untuk contoh kasusnya seperti ini. Misal jika jumlah kendaraannya ada 3, berarti durasi kemudian input yang kedua ada 3 inputan, yaitu 1, 4, dan 6. Maksudnya adalah kendaraan pertama 1 jam, kendaraan 2 4 jam, dan kendaraan ketiga 6 jam. Maka total biaya parkirnya adalah, untuk 1 jam berarti durasi parkirnya yang ini ya, berarti 5.000. Untuk 4 jam berarti yang antara 2 sampai 5, berarti 4 kali 4 jam berarti 16.000. Nah, untuk yang 6 jam berarti, untuk yang ini yang durasi parkir lebih dari 5 jam, berarti per jamnya 3.000. Nah, 3.000 kali 6 18.000, sehingga totalnya adalah 39.000. Oke, sekarang kita coba buat aplikasinya.
Ini kita masuk ke soal percabangan dan perulangan. Karena kita butuh inputan, berarti jangan lupa import ya. Import java.util.scanner. Oke. Sekarang kita buat dulu objeknya, scanner input sama dengan new scanner system.in untuk inputannya. Oke, sekarang input yang pertama adalah jumlah kendaraan dalam bentuk integer, berarti integer jumlah kendaraan sama dengan input.nextIn. Oke, selesai untuk ini. Nah, sekarang gimana caranya ini? Di sini lihat jika. Jadi di sini adalah percabangannya ya. Perulangannya itu ada di saat kita menginputkan durasi parkir. Oke. Untuk outputnya adalah total biaya parkir. Oke, untuk outputnya kita buat dulu variabelnya. Total biaya berarti dalam bentuk integer aja, integer total biaya dimulai dari 0. Oke, kita buat 0 dulu. Sekarang baru kita mulai memasukkan inputan untuk ini durasi parkirnya. Oke, sekarang kita pakai for loop aja. For integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari apa? Kurang dari jumlah kendaraan, supaya looping kita sesuai dengan jumlah kendaraan. Oke, kemudian i nya kita tambah setiap akhir looping. Oke, pertama kita bikin di sini durasi parkir, integer durasi parkir sama dengan inputan kan, input dot next in. Oke. Sekarang setelah kita dapatkan durasinya, baru kita masukkan ke percabangannya. If untuk yang pertama, jika durasinya kurang dari 2 jam, if durasi parkir itu kurang dari 2, maka apa? Oke. Maka biaya parkirnya adalah 5.000. Berarti di sini total biaya kita update nilainya sama dengan total biaya plus. Di sini rumusnya adalah berarti durasi parkir dikalikan oleh biayanya per jam, yaitu 5.000. Oke. Jadi ini bacanya total biaya adalah nilai total biaya sebelumnya ditambah oleh ini durasi parkirnya dikalikan 5.000. Kenapa 5.000? Karena durasi parkirnya itu kurang dari 2. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke else-nya. Else if. Sini kan ada 3, berarti ada else if di sini. Nah, di sini baru jika durasinya antara 2 sampai 5. Oke, else if durasi parkirnya kurang dari atau sama dengan 5. Di sini kan 5 termasuk ya, berarti sama dengan. Di sini kita nggak perlu ngecek jika durasi parkirnya kurang dari 2, lebih dari 2 ya, karena sudah dicek di atas. Oke. Sekarang total biayanya berapa? Kita copy aja, kita ubah yang namanya ini biaya per jamnya. Yang ini biaya per jamnya 4.000. Oke, sekarang yang terakhir ini berarti seharusnya lebih dari 5 jam. Otomatis di sini else yang di sini saat durasi parkirnya itu lebih dari 5 jam. Jadi di sini total biayanya dikalikan 3.000, durasi parkirnya dikalikan 3.000. Kita update lagi, tapi di sini 3.000. Oke,
seharusnya ini sudah selesai. Oh, jangan lupa dikeluarin nilai outputnya. Sini kita rapiin dulu. Oke, if ini untuk kurung untuk C4 ya, akhir dari kodenya C4, berarti di bawahnya sini kita keluarin total biaya sama dengan variabelnya total biaya. Oke, sekarang kita tes. Sekarang ini kosong karena kita nggak kasih keterangan sama sekali ya. Ini di sini waktu input di sini sort masukkan jumlah kendaraan. Nah, ini harus kalian kasih biar jelas aplikasi kalian. Sini masukkan durasi kendaraan, durasi parkir. Oke. Sekarang masukkan jumlah kendaraan, misal 3. Durasi parkir yang pertama itu 1 jam. Durasi parkir yang kedua itu 4 jam. Durasi parkir yang ketiga itu 6 jam. Nah, total biayanya 39.000. Kita cek di sini 146 ya, 39.000. Kalau 38, kalau cuma 3 dan 8, kita cek lagi, kita run. Kendaraan berarti cuma 2. Yang pertama 3 jam, yang kedua 8 jam. Nah, total biayanya 36.000. Nah, sama. Yang tadi 36 itu segitu. Bisa saya bentar. 3 1 4 39. Oh ya. Kalau kita coba misal satu kendaraan dengan durasi parkir semisal 1 jam, berarti kan harusnya 5.000 ya, cuman total biaya 5.000. Oke, seharusnya udah selesai nih aplikasinya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir, yaitu soal tentang array. Kita masuk ke soal array. Untuk contoh soalnya seperti ini. Oke, ini lumayan panjang nanti. Oke, nama soalnya adalah statistik nilai ujian. Seorang guru ingin menganalisis nilai ujian siswa di kelasnya. Tugas kamu adalah membuat program yang menerima data nilai siswa, lalu menghitungnya. Menghitung apa? Menghitung rata-rata nilai, nilai terkecil, dan nilai terbesar. Untuk inputnya sendiri adalah yang pertama jumlah siswanya, kemudian yang kedua adalah nilai setiap siswa. Nah, di sini diulang lagi ya, sebanyak jumlah siswanya. Untuk outputnya ada 3, yaitu rata-rata, nilai terkecil, dan nilai terbesar. Nah, ini contoh interaksi aplikasinya. Kalau kita lihat, nah sini masukkan jumlah siswa ada 5, dan baru di sini ada looping 5 kali ya. Setiap looping dimasukkan nilainya, yaitu ada 80, 75, 90, 85, dan 95. Baru terakhir di outputnya adalah rata-rata nilai, nilai terkecil, dan nilai terbesar. Oke, sekarang kita coba mulai. Karena ada input, jangan lupa import java.util.scanner. Jangan lupa bikin objek untuk scannernya. Kita kasih nama input sama dengan system.in. Oke, kita masukkan keterangan, masukkan jumlah mahasiswa. Sini berarti kita kasih variabel integer jumlah mahasiswa sama dengan input ya, pakai input dot, jangan lupa next in.
karena integer. Oke, jangan sorry tak besarin. Oke, lanjut. Karena di sini kita soalnya array ya, berarti kita buat array untuk nantinya kita cari rata-rata dan nilai terkecilnya. Untuk array-nya sendiri array kosong dengan panjang array, yaitu sebanyak jumlah mahasiswanya. Tipe datanya berarti integer data nilai misal, sama dengan new integer dengan panjangnya adalah jumlah mahasiswa. Oke. Nah, sekarang baru kita inputkan ya satu-satu. Kita pakai for aja. For. Oke, kita di sini bisa sebenarnya pakai for each ya. For each atau for aja sih, karena kita butuh indeksnya. Berarti integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah mahasiswa, dan i plus plus. Masukkan, kita kasih keterangan, masukkan nilai mahasiswa ke misal ke berapa, ke sesuai dengan indeksnya. Berarti karena indeksnya dari 0 berarti i plus 1 ya, plus 1 plus. Oke, ini jangan lupa print aja. Kita coba di sini berarti integer nilai sama dengan input dot next in. Oke, kita mulai memasukkan nilainya kita masukkan ke variabel nilai. Nah, sekarang kita update nilai untuk array data nilai. Berarti data nilai yang keberapa, ke i setiap indeksnya ya, sama dengan nilai. Oke, kalau kita sebentar, sebelum kita lanjut kita print dulu ya. Untuk kita print si array-nya, printnya kita pakai bantuan import java.util. Kita pakai bantuan arrays. Sini berarti sort arrays dot toString si data nilai. Oke, kita coba run dulu. Itulah misal 5 ke 1 ada misal 70, kedua ada 76, sini 80, 65 dan misal 90. Oke, keluar ya 70, 76, 80, 65 dan 90. Oke, array-nya terbuat ya, array-nya lancar. Sekarang kita lanjut ke menentukan si rata-rata dan nilai terkecil terbesar. Untuk rata-rata ini berarti rumusnya kan rumus rata-rata berarti jumlah dari nilainya dibagi oleh jumlah siswa. Oke, kita coba. Tapi berarti kita butuh for lagi nih. Tapi pakai for each sekarang. For integer data pada data nilai. Oke. Sebelumnya kita buat variabel untuk si rata-rata ya, double rata atau min, kalau bahasa Inggrisnya min ya, sama dengan 0, dimulai dari 0 misalnya.
kemudian nilai terkecil integer min, misal min value. Nah, kita mulai dari mana untuk supaya nanti kita update per iterasi ini ya. Berarti minnya kita mulai dari nilai yang terbesar supaya bisa terupdate ke nilai yang terkecil nanti. Integer max value sama dengan ya, karena max kita mulai dari 0. Nah, kenapa gini nanti kelihatan. Kita lanjut dulu. Oke, sekarang sebelum min kita masukkan dulu integer total nilai. Oke, sekarang ini digunakan untuk mencari minnya nanti ya. Oke, sekarang kita update total nilainya. Kita tambahkan setiap nilai pada data. Itu total nilai sama dengan berarti data ini ditambahkan total nilai. Oh, gini baik. Total nilai plus data. Nah, jadi total nilai kan diupdate menjadi total nilai sebelumnya ditambah data gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita tulis jadi plus sama dengan ya, tapi gini aja nggak apa-apa. Kemudian baru kita cari min value dan max value nya. If kita coba, if data itu ternyata lebih kecil dari min value, maka min value nya, nilai terkecilnya, kita update menjadi si data. Oke. Kemudian sekarang untuk max value nya, if data ternyata nilai data ini lebih besar dari max nya, maka max value kita ubah menjadi data. Oke. Semoga kalian paham untuk ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita cari minnya. Kita keluar dari looping for, kita cari min sama dengan berarti total nilai dibagi oleh si jumlah mahasiswa ya. Oke, tapi di sini masalahnya jumlah mahasiswanya dalam bentuk integer, supaya ini nanti hasilnya bisa desimal, ini harus kita ubah dulu menjadi double. Oke. Caranya adalah kita buat variabel baru aja, yaitu double jumlah MHS misal. Ini jumlah mahasiswa dalam versi double. Nanti secara otomatis yang awalnya 5 menjadi 5,0 gitu ya. Oke, sekarang min udah dapat, nilai min dan max sudah dapat juga. Sekarang kita keluarkan sort, berarti di sini rata kita sama dengan berapa, berarti si min. Oke, kemudian nilai minimum sama dengan berarti min value ya, nilai maksimum si max value. Seharusnya ini udah selesai. Sebentar, ini ada warning. Oh, ini enggak kita pakai, ini kita ubah. Oke, lumayan panjang ya. Sekarang kita coba run. Jumlah misal, sebentar, ini kayaknya kita pakai print line. Nah ya benar,
print biar bagus hasilnya. Oke, jumlah misal 5, nilai mahasiswa ke 1. Kita samakan dengan contoh tadi 80, 75, 90. Oke, 80, 75, 90, 85 dan 95. Berat. Oke, rata-rata 85,0, minimumnya 75. Oke, sesuai. Maksimumnya 95. Oke, sesuai ya. Kita coba run lagi. Misal mahasiswanya cuma 2, data ke 1 misal 70, data keduanya 80. Berarti ini rata-ratanya harusnya 75. Oke, dengan nilai minimum 70 dan maksimum 80. Oke, sesuai ya. Di sini 75, minimumnya 70, maksimumnya 80. Oke, sesuai. Jadi mungkin itu aja untuk latihan hari ini, untuk latihan soal UASnya dan aturan-aturan UASnya. Jangan lupa ya tadi seperti ini. Oke, semoga teman-teman lancar dalam mengerjakan soal UASnya minggu depan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.